Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tan Setia Benita, NIM C1K 024100032. Adapun kasus yang saya angkat dari makalah saya yaitu kasus konflik keagamaan Ahmadiyah di Desa Gereneng, Lombok Timur pada tahun 2018. Ketentangan meningkat hingga mengusir komunitas Ahmadiyah di desa mereka. Adapun pihak terlibat yaitu komunitas Ahmadiyah sebagai minoritas atau mayoritas muslim setempat serta otoritas lokal. Lokasi di Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Akibat tragedi tersebut, sebanyak 24 warga Ahmadiyah yang diantaranya terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, orang tua yang sudah sebulan lebih di pengungsian, sekarang menempati asrama lokal, latihan kerja. 9 rumah berikut harta benda motor yang diserang sampai hancur. Adapun permasalahan atau alasan larangan dalam Islam. Jemaat Ahmadiyah adalah nama ajaran dan menggerakkan yang dikokohi oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ajaran dan gerakan ini oleh kalangan muslim dianggap menyimpang dari agama Islam. Sebabnya umumnya dianggap menyimpang adalah terutama mengenai 3 hal: penyaliban Nabi Isa alaihissalam, dan yang dijanjikan akan muncul akhir zaman, dan tentang penghapusan kewajiban berjihad. Satu ajaran Ahmadiyah ini yang tidak dilakukan atau ditolak oleh mayoritas muslim, tetapi juga oleh komunitas Kristen dan Hindu. Ketentangan meningkat karena adanya desakan masyarakat lokal untuk mengembalikan para pengikut Ahmadiyah ke Islam sesuai versi mayoritas. Kenapa dilarang dalam Islam? Islam menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Bagaimana Islam seharusnya menyikapi kasus tersebut? Musyawarah Nasional tanggal 26 sampai 29 Juli 2005 menegaskan kembali fatwa keputusan tentang Ahmadiyah sebagai aliran yang berada di luar Islam dan menyesatkan serta menghukumi orang yang mengikuti serta murtad telah keluar dari Islam. Islam mengajarkan pendekatan hikmah dan kasih sayang dalam menyikapi perbedaan. Kekerasan dan pengusiran bertentangan dengan prinsip ukhuwah. Solusi yang tepat menurut saya yaitu Ahmadiyah bisa menjadi sekte atau agama tersendiri dengan konsekuensi tidak menggunakan segala atribut agama Islam seperti Al-Quran dan masjid atau lainnya. Alternatif kedua, jamaah Ahmadiyah bisa kembali menjadi umat Islam yang benar sesuai tuntunan Al-Quran, karena jamaah Ahmadiyah memiliki nilai positif, yakni bersemangat beragama Islam. Hanya saja mereka dapat informasi penerangan dakwah yang salah sehingga harus kembali ke jalan yang benar. Kemudian solusi terakhir, Ahmadiyah dibubarkan. Dalil dari akal dan nakli
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruh. Maka kamu hendak memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang benar beriman. Quran Surat Yunus ayat 99. Kebebasan berkeyakinan dijamin selama tidak mengancam ketertiban umum. Dalil akil mengedepankan akal sehat. Konflik kekerasan akan memperparah perpecahan, sedangkan dialog membangun harmoni yang lebih kuat dan masyarakat majemuk. Pandangan cerdas khusus ini menunjukkan bahwa konflik teologis yang berkembang menjadi kritis sosial. Bila tidak dikelola dengan baik, ketenangan di desa Gereneng memperlihatkan adanya kesenjangan dan pemahaman toleransi, penegakan hukum, dan edukasi sosial. Islam mengajarkan perdamaian dan penghormatan terhadap sesama manusia sebagai cermin dalam ayat-ayat seperti Quran Surat Al-Kafirun dan Quran Surat Yunus ayat 99. Namun realitas sosial menunjukkan perlu adanya pendekatan terpadu yang melibatkan dialog agama, hukum, psikologi sosial, dan untuk menciptakan solusi damai dan inklusif. Pemerintah dan tokoh agama harus memainkan peran aktif sebagai mediator, sementara masyarakat perlu diberdayakan dan pendidikan toleransi yang lebih inklusif. Hukum. Adapun hukum yang terlibat dari konflik ini yaitu dari sisi hukum, konflik ini terjadi ujian implementasi pasal 29 Undang-Undang 1945 tentang kebebasan beragama. 2. Psikologi sosial, pola pikir masyarakat yang terjebak dalam in-group, out-group, bias memperkuat konflik. Ahmadiyah dipersepsikan sebagai ancaman. Sosiologi, ketentangan ini mengungkapkan masalah struktural seperti kurangnya komunikasi antara komoditas dan lemahnya solidaritas sosial. Pendidikan, kurikulum pendidikan agama yang berfokus pada toleransi perlu dikuatkan. Mengajar keagamaan sebagai bagian dari realitas Indonesia dapat membentuk generasi yang lebih inklusif. Melihat kasus dari berbagai sisi mayoritas, masyarakat lokal, masyarakat merasa keyakinan Ahmadiyah bertentangan dengan akidah mereka hingga muncul kekhawatiran terhadap penyesatan. Namun aksi kekerasan bertentangan dengan nilai Islam dan hukum negara. Sisi minoritas Ahmadiyah, komunitas ini mengalami marginalisasi yang pengusiran mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.